Sejak abad ke-17, peranan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terhadap wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor sangat besar dan menentukan arah perkembangan kota ini. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Bogor yang dahulu dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran, berubah dari sebuah kawasan pedesaan Sunda menjadi salah satu pusat administratif, politik, dan kebudayaan penting di Hindia Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, Bogor adalah pusat kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi. Namun, setelah Pajajaran runtuh akibat serangan Kesultanan Banten, wilayah ini menjadi kosong kekuasaan. Pada abad ke-17, Belanda melihat potensi strategis Bogor yang dekat dengan Batavia. Udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah menjadikannya lokasi ideal untuk peristirahatan pejabat tinggi VOC. Setelah VOC menancapkan kekuasaannya di Nusantara, mereka mulai membangun koloni dengan membuat pemerintahan yang dijalankan oleh seorang gubernur jenderal. Tercatat ada beberapa gubernur jenderal yang berkuasa di masa VOC. Yang pertama adalah Pieter Both yang mulai menjabat tahun 1609. Setelah itu ada nama yang cukup dikenal dalam sejarah nasional yaitu Jan Pieter Zontjoen yang 2 kali menjabat sebagai gubernur jenderal. Juga Abraham van Riebeeck yang sangat menaruh perhatian kepada kawasan Bogor dalam beberapa perjalanannya. Riebeeck menjadi satu-satunya gubernur jenderal yang juga seorang peneliti. Karena ekspedisi yang dilakukan di Bogor pada tahun 1703, 1704, dan 1709 terkait dengan lokasi kerajaan Pajajaran. Akan tetapi perjalanan sejarah Bogor tidak terlepas dari sosok perdara Jerman, Gustav Willem Baron van Imhoff yang dilantik menjadi gubernur jenderal pada tahun 1740. Dialah yang kemudian melahirkan nama Buitenzorg dari sebuah villa peristirahatan yang kelak menjadi istana kediaman resmi gubernur jenderal serta mendirikan sebuah pemerintahan bernama Regentschap Buitenzorg. Baron van Imhoff menjabat gubernur jenderal sampai tahun 1750. Setelah itu ia digantikan Jacob Mossel yang berkuasa dari tahun 1750 sampai 1761. Dari periode 1800-an sampai masa pendudukan Jepang di Nusantara tahun 1942, tercatat ada 36 gubernur jenderal Hindia Belanda yang membesarkan dan mengembangkan Bogor. Peranan mereka sampai saat ini masih memberikan andil besar yang tidak terhapus oleh zaman. Di antaranya adalah predikat Bogor sebagai pusat penelitian tanaman tropis dan sebagai kota ilmu pengetahuan. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan hingga saat ini masih berfungsi di kota Bogor. Begitu pula kawasan dan bangunan yang kini telah menjadi cagar budaya sekaligus ikon kota Bogor yang bersifat nasional, seperti istana dan kebun raya Bogor. Dari 36 gubernur jenderal yang berkuasa di Hindia Belanda, ada beberapa yang nyata-nyata memiliki peranan sangat penting dalam membesarkan Bogor, yaitu Herman Willem Daendels. Nama Daendels tercatat dalam sejarah nasional sebagai perancang dan pelaksana pembuatan jalan raya pos yang tersohor itu. Jalan raya yang dibangun awal tahun 1809 dan selesai pada 1810 membentang dari Anyer sampai Panarukan. Meskipun dalam pembangunan jalan raya pos di Buitenzorg banyak memakan korban di sekitar Megamendung, namun dampak dan manfaatnya sangat terasa. Terjadinya peningkatan ekonomi, perdagangan, dan waktu tempuh yang singkat dari pedalaman ke pusat kota Bogor, serta komunikasi yang berkembang pesat. Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah gubernur jenderal penyelang dari kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda kepada Inggris. Masa jabatan dari tahun 1811 sampai 1816 banyak dimanfaatkan untuk penataan pemerintahan di Hindia Belanda. Raffles adalah penggagas pertama pembangunan kebun raya yang saat itu kawasannya masih menyatu dengan Paleiste Buitenzorg.
Gerdert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Di masa kepemimpinannya, Van der Capellen meresmikan berdirinya Landsplantentuinte Buitenzorg atau Kebun Raya Bogor. Sosok yang menjadi direktur pertama lembaga penelitian botani ini adalah Dr. C.G.C. Reinward, seorang ahli botani asal Jerman. Reinward pula lah yang menggagas pendirian kebun raya setelah sebelumnya mengirim surat kepada Gubernur Jenderal untuk meminta sebidang tanah yang letaknya di belakang kediaman Gubernur Jenderal. Peletakan batu pertama pendirian kebun raya dilakukan pada 18 Mei 1817 dan menjadikan kebun raya Bogor sebagai salah satu kebun raya tertua di dunia. Gubernur Jenderal Van der Capellen dan penerusnya turut mendorong pengembangan lembaga-lembaga ilmiah di sekitar Bogor, menjadikan kota ini semacam kota ilmu pada masa kolonial. James Loudon. James Loudon adalah Gubernur Jenderal ke-21 di masa Hindia Belanda yang telah menetapkan batas-batas ibu kota Afdeling Buitenzorg. Batas-batas tersebut adalah sebelah utara jalan dari pilar jembatan Cipakancilan, sebelah barat jembatan Cipakancilan hingga jembatan di Jalan Kecil Batu Tulis, sebelah selatan Jalan Kecil Batu Tulis hingga Jalan Besar yaitu jalan dan batas-batas Persil Sukasari sampai Ciliwung, sebelah timur Sungai Ciliwung sampai Persilangan Pilar Putih. Johann Paul van Limburg Stirum. Johann Paul van Lennox Stirum menjabat dari tahun 1916 sampai 1921. Selama masa jabatannya, ia banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan kota Bogor. Di antaranya adalah meresmikan gereja Zebaot yang berlokasi di halaman istana. Gereja baru tersebut adalah pindahan gereja lama yang kini digunakan sebagai kantor pos. Dengan demikian, Bogor memiliki dua gereja yang berdekatan di Jalan Juanda. Dua gereja tersebut adalah Gereja Zebaot peruntukan umat Kristen Protestan dan Gereja Katedral untuk umat Kristen Katolik. Di masa pemerintahannya pula, kota Bogor dikembangkan dengan mendirikan pemukiman di kawasan Sempur dengan bantuan arsitek Thomas Karsten. Di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Bogor berkembang menjadi kota modern kolonial. Para gubernur jenderal yang menganggap penting Bogor mulai mendirikan infrastruktur modern, seperti rel kereta api yang menghubungkan Batavia Buitenzorg yang diresmikan tahun 1873, hotel-hotel, sekolah, villa-villa elit, serta bangunan pendukung lainnya. Sejak saat itulah, Bogor menjadi tempat berkumpulnya pejabat tinggi, ilmuwan, hingga pengusaha Eropa. Namun di balik modernitas itu, kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga Eropa dan pribumi tetap tajam. Diskriminasi terhadap warga pribumi masih sering terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan hubungan sosial. Menjelang akhir masa Hindia Belanda, yaitu sebelum kedatangan Jepang pada tahun 1942, tercatat ada 4 gubernur jenderal yang berkuasa, yaitu Dirk Vogt, Andries Dirk de Graaf, Bonifacius Cornelius de Jong, dan yang terakhir adalah Mr. Jonkheer Tjarda van Starkenborgh-Stachauer. Kedatangan Jepang membuyarkan impian Belanda untuk terus menguasai Hindia Belanda. Selanjutnya, kota Bogor pun memasuki babak baru dalam perjalanan sejarah Nusantara. Peranan Gubernur Jenderal terhadap Bogor tidak hanya membentuk lanskap fisik kota, tetapi juga warisan sejarah dan identitasnya. Istana Bogor yang kini menjadi salah satu istana kepresidenan Indonesia tetap berdiri megah, menjadi simbol transisi kekuasaan dari kolonial ke republik. Kebun Raya Bogor tetap menjadi salah satu pusat riset botani tertua di Asia. Bangunan-bangunan bergaya kolonial, jaringan jalan, dan tatanan kota yang tertata rapi menjadi warisan yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Namun, di balik itu semua, tak bisa dilupakan bahwa peran para gubernur jenderal juga membawa luka sejarah, penguasaan tanah,
eksploitasi tenaga kerja, dan marginalisasi masyarakat lokal adalah bagian dari jejak kelam kolonialisme yang terjadi di Bogor dan banyak wilayah lain di Nusantara.